salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi, Semangat pagi, semangat pagi semuanya. semangat Apa pagi kabarnya, semuanya. Bapak Ibu semuanya? Semangat sore juga memang. Sore. Ya, senang sekali hari ini Selasa 26 November 2024. Boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu kembali ya. Saya lihat wajah-wajah yang luar biasa juga daftar nama yang mencintai Tuhan sudah hadir bersama-sama kita. Dan hari ini kita akan dilayani oleh hambanya yaitu saudari kita Nike Anderson. Shalom Nike, apa kabarnya? Shalom Pastor Yongki, semangat pagi. Iya, luar biasa. Silakan nih ke waktu dan tempat untuk nikah. Ya, terima kasih untuk waktu dan tempatnya Pastor Yongki. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam kasih Tuhan. Ada sukacita semua hari ini? Amin. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita ya. Terima kasih untuk waktunya dan biar kita mau sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Amin. Saya percaya kita semua hidup dalam sukacita. Amin. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca ya bersama-sama di dalam Mazmur 150. Yang pertama dikatakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawala yang kuat. Dikatakan. Ayat kedua, pujilah dia. Kenapa? Karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia sekali lagi dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Ayat 4 dikatakan lagi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Dikatakan di ayat 5 lagi, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Dan yang ayat ke-6 terakhir dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Dibuka dengan kata haleluya, ditutup dengan kata haleluya. Jadi dikatakan sekali lagi, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Artinya kita pada hari ini masih bernafas kan? Kalau enggak kita enggak ada di sini semua ya. Diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Tuhan berkehendak untuk kita memuji Tuhan. Itu perintah Tuhan. Haleluya. Dalam perjanjian lama itu sampai disebutkan 24 kali waktu saya baca histori dari kata haleluya ini. 24 kali ada kata haleluya ini. Dan di perjanjian baru dikatakan ada 4 kali. Yang artinya pujilah Tuhan sebagai rasa bentuk ucapan syukur kita kepadanya. Dan selama kita ini masih hidup, berarti kita ini masih akan melihat, masih merasakan apa yang namanya penyertaannya. Kita masih merasakan apa yang namanya pembelaannya, berkatnya, kasihnya. Dan kita masih memiliki harapan selama kita hidup. Kalau kita sudah tidak memiliki harapan, itu sama dengan kita sudah mati. Nggak punya penyertaan seperti zombie hidup tetapi tidak bisa merasakan apa-apa. Sampai dikatakan pujian-pujian Tuhan suka dengan bunyi-bunyian. Itu menandakan kita itu bersemangat. Menandakan jiwa kita itu enggak loyo. Kalau memuji Tuhan, bayangkan kalau kita memuji Tuhan terus kita cuma diem, kita tidak berekspresi, itu kita enggak hidup gitu. Tetapi kalau kita memuji Tuhan dengan
hati jiwa kita, dengan ketulusan kita, dengan sungguh-sungguh. Seperti tadi kita sudah puji Tuhan, kita sudah sembah Tuhan. Maka kita akan merasakan sesuatu yang baru. Jiwa kita ini dibarui terus. Supaya jiwa kita ini tidak kosong tetapi ada Tuhan. Ada kehadirat Tuhan. Itu sungguh nyata dalam hidup kita. Bahkan dalam Mazmur 103 juga dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Pentingnya memuji dan menyembahnya ini. Kita ini diciptakan Tuhan untuk memuji dan menyembahnya. Dan memuliakan namanya. Di dalam firman-Nya ini sungguh kita diingatkan Tuhan. Diberikan ingatan suatu perintah biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Hal ini sungguh-sungguh mengingatkan kita untuk kita ini benar-benar mengerti bahwa di dalam pujian dan penyembahan itu ada benar-benar Tuhan mau bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Yang harus kita mengerti di dalam arti perintah Tuhan ini. Kenapa kita suruh memuji Tuhan sesering mungkin. Sesering mungkin. Amin. Karena yang pertama, kita menyenangkannya. Katakan sekali lagi, kita menyenangkannya. Amin. Karena kalau kita perhatikan di surga, nantinya itu ada pujian dan penyembahan. Dikatakan di dalam Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi. Di surga itu bisa mendengar yang di bumi pun. Dan yang di bawah bumi. Dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita memuji dan menyembahnya itu untuk mempersiapkan hidup yang kekal. Dan bagi Tuhan, puji-pujian dan penyembahan kita, kalau kita lakukan dari hati kita, merupakan sebuah dupa yang harum di hadapannya. Tetapi kalau kita asal memuji Tuhan, asal memuji Tuhan tidak dari hati kita yang dalam, maka kita lakukan juga sia-sia. Karena Tuhan melihat hati kita, bukan melihat apa yang tampil dari luar. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Jika kita menyenangkannya, maka kuasa pujian itu akan bekerja dan mengubah kehidupan kita dan mengalahkan setiap masalah-masalah kita. Contohnya Daud. Saat jiwanya tertekan, Daud itu puji dan sembah. Membangkitkan semangatnya. Dan pertolongan Tuhan senantiasa datang tepat pada waktunya. Tetapi walaupun Daud ini sudah pernah mengalami suatu dosa yang berat. Saat dia mengambil Batseba, istri orang Uria. Di situ Daud mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tetapi Daud cepat bertobat. Daud bangkit. Daud puji sembah dia. Dan di dalam Mazmur 23 juga dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Sampai ada puji-pujiannya. Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun di ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan gembala kita yang baik. Ada penghiburan, ada kekuatan yang baru saat kita puji dan sembah Tuhan. Contohnya lagi Gideon dalam Hakim-Hakim 7. Saat dia melepaskan bangsa Israel dari bangsa Midian.
di mana Gideon ini seorang hamba yang baik, yang selalu bertanya kepada Tuhan, minta tanda dari Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan tanda demi tanda. Dari 32.000 pasukan tentara yang harusnya banyak dipersiapkan. Sampai disaring pasukan tersebut menjadi 300 pasukan. Diberikan hikmat oleh Tuhan Gideon ini. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga Tuhan bilang, bangun, aku memberikan kemenangan kepadamu. Sehingga cara mereka waktu mengalahkan bangsa Median ini sangat unik. Tadi dikatakan Tuhan suka dengan puji-pujian kan, dengan bunyi-bunyian. Di sini sangat unik waktu mengalahkan bangsa Midian, di mana meniup sangkakala sambil memecahkan buyung dengan memegang obor. Luar biasa ya. Sehingga nyala obor itu menjadi terlihat. Dan mereka berseru dengan nyaring. Pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Maka kemenangan besar terjadi di mana tentara musuh menjadi kacau balau. Dan musuh di situ saling membunuh satu dengan yang lain dengan pedang mereka sendiri. Raja-raja dari bangsa Median ditawan. Akhirnya kemenangan terjadi. Amin. Kalau kita melibatkan Tuhan, kita mau puji sembah Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap apapun pergumulan kita, apapun masalah kita. Kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan akan meluputkan, maka Tuhan akan memberikan mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Semua ada terjadi atas kedaulatan Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar apa? Untuk kita mau belajar bersyukur melewati puji-pujian dan penyembahan kita ini. Kita akan merasakan semua beban, masalah dalam kehidupan kita ini akan menjadi ringan. Gak terasa berat. Percayalah Bapak Ibu, Saudara-saudari, kalau saat kita mengalami tekanan, kita datang kepada Tuhan. Kalau kita bingung apa yang harus kita doakan, doaku belum terjawab, puji sembah aja Tuhan. Tuhan mengerti kok setiap pergumulan kita. Tuhan mengerti apa persoalan kita. Kita nggak perlu sampai detail. Tuhan tahu, Tuhan mengerti tetesan setiap air mata kita. Dengan puji-pujian itu kita menyembah Tuhan. Puji sembah aja Tuhan. Maka di situ Tuhan akan kasih hikmat dalam puji-pujian penyembahan itu. Dan maka otomatis kita menjadi lebih dekat dari Tuhan. Kalau kita nggak suka puji dan sembah Tuhan, maka otomatis kita semakin jauh dari Tuhan. Maka sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita selalu puji sembah Tuhan. Doa mesbah keluarga kita puji sembah Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan akan kehidupan kita. Amin. Supaya kita menaklukkan keinginan daging kita. Karena roh kita ini kalau kita suka puji dan sembah Tuhan, maka dikuasai oleh roh Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, yang pertama kita menyenangkannya. Yang kedua kita belajar untuk bersyukur. Yang ketiga kita mau berespon benar. Sehingga iman kita ini otomatis dibentuk menjadi lebih kuat lagi. Kalau kita puji dan sembah Tuhan, menjadi bagian dalam hidup kita sebagai orang percaya dan sebagai orang beriman. Tetap puji sembah Tuhan. Dan kita akan menerima mujizatnya ya. Seperti siapa? Paulus dan Silas. Paulus dan Silas ini menghadapi tekanan di dalam penjara di Filipi. Hanya karena apa? Hanya dia nggak berdosa loh, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia itu memberitakan Injil, tetapi dituduh mengacaukan kota. Kalau kita baca kisah para rasul 16 ayat 19 sampai 40. Di situ Paulus dan Silas sebagai hamba Tuhan. Dia harus masuk penjara karena memberitakan Injil. Dituduh mengacaukan kota, kakinya dibelenggu sampai dipasung dengan pasungan yang kuat. Tetapi di tengah-tengah
waktu dia mengalami tekanan. Dan sebelum dia masuk, dia juga didera. Suatu pengalaman yang tidak enak. Apakah Paulus dan Silas marah pada Tuhan? Apakah Paulus dan Silas marah, Tuhan, aku ini anakmu. Aku sudah berbuat baik. Aku melakukan kebenaran. Kenapa aku dipasung? Dia marah sama Tuhan. Bisa seperti itu kan? Tetapi tidak. Paulus dan Silas di saat tekanan terjadi, dia tetap berkata mungkin dalam hati, Tuhan itu tetap baik. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan di balik semua ini. Dia tetap puji dan sembah Tuhan. Saat respon Paulus dan Silas ini benar di hadapan Tuhan, maka mujizat terjadi. Terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas bukan sampai di situ saja. Bahkan dia menjadi berkat. Dia memberitakan firman kepada kepala penjara itu. Karena kepala penjara itu ketakutan. Sampai apa yang harus kulakukan kalau aku ini selamat. Supaya aku selamat. Paulus dan Silas berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Sehingga kepala penjara itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya dan seisi keluarganya bertobat. Amin. Itulah kemenangan besar. Itulah bukti kita orang percaya. Bukti kita ini orang beriman, berespon benar, maka kita akan menjadi lebih kuat. Tuhan membela umatnya yang berespon benar. Bukan sampai di situ saja kalau kita tetap baca kisah Paulus dan Silas ini. Para pejabat tadi yang memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara itu sampai datang kepada Paulus dan Silas meminta maaf. Meminta maaf karena akhirnya mereka mengetahui bahwa Paulus dan Silas ini orang Roma, orang Rom. Mereka ketakutan memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara, dibebaskan sampai akhirnya mereka minta maaf. Itu kuasa Tuhan bekerja, musuhnya sampai disuruh minta maaf. Amin. Tuhan itu pembela. Tuhan itu adalah Allah yang adil. Gak usah takut asal kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Gak usah takut kepada siapapun. Takutlah kepada Tuhan yang memegang kehidupan kita. Amin. Tuhan kita sungguh dahsyat dan berkuasa. Yang terakhir kita akan menerima janjinya menjadi sukses dan berhasil dalam perjalanan hidup kita. Kita akan sukses menerima janjinya. Di dalam Tuhan memberikan perintah yang jelas, yaitu di dalam Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa ini Tuhan kita menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini kunci di dalam pujian dan penyembahan. Yohanes 4 ayat 23 ini. Bahwa kita tuh dikehendaki Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Karena sekali lagi Tuhan itu melihat hati. Tuhan melihat hati kita yang paling dalam. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Kita boleh kelihatan baik. Dimanapun kita boleh kelihatan baik dalam hal apapun. Dalam penampilan, dalam postingan kita di sosial media. Dalam segala apapun, kita boleh kelihatan baik di luar. Tetapi Tuhan itu melihat hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Oleh sebab itu, biarlah kita mau memiliki hati yang berkenan di hadapannya. Biar kita mau sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji dan sembah Tuhan. Puji dan sembah Tuhan. Dalam semakin banyak kita puji dan sembah Tuhan, semakin Tuhan disenangkan, semakin Tuhan dimuliakan. Kita akan dikatakan oleh Tuhan, kita akan menjadi sukses.
Karena apa? Sukses apa? Karena kita melakukan kehendaknya. Mungkin secara dunia kita boleh sukses, kita punya uang banyak, punya rumah lebih dari satu, punya apartemen, mungkin punya apa lagi? Punya segalanya. Itu sukses secara dunia. Tetapi kalau kita tidak sukses di hadapan Bapak kita, maka apa yang kita punyai di dunia ini semua sia-sia. Dan nantinya juga tidak ada satu pun yang kita bawa. Kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Kita kembali kepada Bapa juga tidak membawa apa-apa. Tuhan mau suksesnya Tuhan ini didahului dulu. Makanya Tuhan katakan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut sebenarnya akan kehidupan ini, akan apa yang akan terjadi. Baik itu yang masih mengalami pergumulan. Sekarang banyak orang Indonesia datang ke Amerika ngurus surat, mau memiliki kehidupan yang baik di Amerika. Bagus, semua harus punya mimpi. Tetapi yang terpenting adalah disertainya. Yang terpenting adalah kita mau lebih menyenangkannya, kita mau memuliakan namanya. Sehingga saat kita mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita, dengan puji dan sembah Tuhan, menyenangkannya, dan kita berdoa, kita suka baca firman-Nya, maka dari situ Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Setiap pintu-pintu yang tertutup akan Tuhan bukakan. Setiap masalah-masalah yang belum terselesaikan akan Tuhan selesaikan. Kalau belum terjawab, percayalah itu sesuai dengan takaran iman kita. Apa yang kita percayai, maka itu yang akan terjadi. Tetapi kalau kita tidak percaya, maka itu tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, biarlah kita mau lebih sungguh-sungguh menyenangkan hatinya. Kita mau lebih sungguh-sungguh memuliakan namanya. Itulah perintah Tuhan. Puji dan sembah Tuhan. Karena apa? Karena kita masih bernafas. Amin. Sekali lagi, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan dan mau menyenangkan Tuhan. Kita pegang ayat Yohanes 4 ayat 23 ini. Bahwa kita mau sukses di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami mau menyenangkan hatimu. Saat kami mau sungguh-sungguh hidup dalam pengucapan syukur. Saat sungguh-sungguh kami mau berespon benar dan iman kami dikuatkan. Dan saat sungguh-sungguh kami mau menerima janji Tuhan untuk kami mau menjadi sukses dan berhasil dengan cara Tuhan. Maka kami percaya Tuhan di situ kuasa Tuhan bekerja. Di situ apa saja yang kami kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Bukan kuat gagah kami, tetapi karena Engkau Tuhan yang menyertai kami. Kalaupun doa kami belum dijawab, kami tetap percaya Tuhan. Semuanya boleh mendatangkan kebaikan dan pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan semua yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ulangan daripada YouTube ini diberkati, disertai, dilindungi Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Kami mau senantiasa menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya katakan, amin.